Pemirsa, langkah Uni Eropa yang mengeluarkan undang-undang deforestasi ini membuat tanda tanya bagaimana dampaknya kepada ekspor CPO dari Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari langkah Uni Eropa ini dan juga ada beberapa langkah yang lain, kita akan berdiskusi. Kita akan bertanya dengan Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Fadil Hasan. Kang Fadil, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Sehat-sehat Kang Fadil, senang juga melihat Kang Fadil sehat. Kang Fadil, data dari BPS mengatakan volume ekspor CPO ke negara Uni Eropa itu mencapai 2,05 juta ton, lebih dari 2 juta ton. Ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab turunnya ekspor CPO ini apa ya Kang Fadil? Ya, memang tren penurunan volume ya ekspor CPO kita ke Eropa ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini ya. Tahun 2017 misalnya itu masih sekitar 5,5 ya. Kalau sekarang ini data saya itu sekitar data GAPI itu di tahun 3,7 million ton. Jadi memang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Walaupun secara value itu mengalami peningkatan karena adanya kenaikan harga CPO di tahun 2021-2022 ya kan. Nah, tren penurunan itu sendiri saya kira pertama-tama itu disebabkan oleh adanya berbagai regulasi yang menghambat ekspor kita ke sana. Nah, kita tahu kan sebenarnya sekarang ini kita kan sedang menghadapi kasus DS 593 di WTO terkait dengan RED 2 ya, di mana kita menggugat dan aturan tersebut kan mengurangi secara bertahap dan bahkan di tahun 2025 itu akan menghentikan pemakaian CPO untuk biofuel ya kan. Nah, kemudian setelah sebelumnya juga atau sekarang ini kita sedang dituduh melakukan subsidi ya kan terhadap biofuel dan beberapa dari oleh chemical kita oleh EU itu sendiri. Sehingga kita dikenakan bea masuk anti subsidi itu BMA. Itu kan. Sehingga kita itu sebenarnya memang tidak terlalu kompetitif lagi gitu ya. Kita dikenakan tarif dan kemudian memang dikurangi penggunaannya itu. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau melihat berbagai regulasi, terakhir ada undang-undang Kang Fadil ya yang mewajibkan ada semacam license bebas deforestasi untuk ekspor CPO. Sebetulnya ini layak Indonesia perjuangkan supaya kemudian volume ekspor CPO ke Uni Eropa dari Indonesia bisa meningkat lagi, atau memang karena proporsinya ke Uni Eropa mungkin tidak terlalu banyak, tidak usah diperjuangkan? Bagaimana Kang Fadil? Ya, jadi begini, kalau menurut saya memang aturan yang terakhir di Eropa itu kan terkait dengan istilahnya itu deforestation regulation, kan? Kalau misalnya aturan itu diberlakukan ya, which is mungkin around sekitar 1,5 tahun lagi secara full gitu kan. Itu bukan hanya menghambat ekspor kita yang berbasis pada pemanfaatan untuk biofuel, tapi juga untuk food, untuk industri, ya kan. Jadi kan ini cakupannya itu lebih besar daripada RED 2 ini, gitu kan. Dan juga bukan hanya mencakup palm oil saja, tapi juga komoditas lainnya kan. Ada kopi, ada kakao, ada kayu, ada karet, ya kan. Kemudian ada sapi, gitu kan. Nah, jadi memang saya kira kita memperjuangkan agar tentunya nanti itu implementasi daripada regulasi ini itu lebih menguntungkan, ya kan. Jadi saya kira
kalau misalnya kita membiarkan atau tidak melakukan engagement ya atau upaya-upaya agar pasar kita itu terjaga di EU itu mungkin untuk sawit bisa saja ya kan kita Oke. misalnya diversifikasi produk kita Ya. ekspor produk kita ke negara-negara lain walaupun juga cukup signifikan kan sekitar katakanlah 4 juta gitu kan itu kan tidak mudah juga mencari pasar yang baru tapi bagaimana dengan produk-produk lain gitu ya kan jadi kita harus berpikir secara lebih Luas. menyeluruh dan luas. Oke. Kang Fadil, itu tadi sekitar 3,74 juta ton ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dibandingkan dengan total volume ekspor CPO Indonesia total itu berapa persen kurang lebih ya? Ya kalau totalnya kan sekitar 30 juta sih kan. 30 juta ton. Dua ya, jadi mungkin sekitar lebih daripada 10% lah gitu kan. Dan itu susah untuk mencari alternatif pasar selain Uni Eropa? Iya, saya kira apa namanya ya tidak mudah lah ya kan untuk melempar misalnya sekitar 3,7 juta ton itu ke negara lain gitu kan. Jadi langkah Indonesia ini tidak akan mengikuti yang diajak Malaysia ya Kang Fadil, kan dengar-dengar Malaysia mengajak Indonesia untuk melawan Uni Eropa dengan memboikot sama sekali tidak mengekspor CPO ke Uni Eropa, itu tidak akan diikuti GAPKI ya? Kalau menurut saya langkah Malaysia pun apa namanya, apakah itu merupakan suatu ancaman yang serius atau hanya gertak saja gitu kan kita juga belum tahu. Dan karena Malaysia orang pun kalau saya bicara dengan orang apa namanya teman-teman di Malaysia pun saya kira menghentikan sama sekali ekspor ke Malaysia ke Eropa dari Malaysia itu langkah yang apa namanya tidak realistis gitu. Kalau misalnya dilakukan secara tiba-tiba gitu kan ya gitu. Jadi menurut saya yang penting itu kalau menurut saya itu kita harus merumuskan satu strategi ya kan yang tepat gitu dalam menghadapi regulasi deforestasi ini. Salah satunya kalau menurut saya itu memang kita harus bekerja sama, berkoordinasi dengan stakeholders dari komunitas lain dan juga dengan like-minded countries seperti Malaysia ataupun negara-negara Afrika itu atau yang kedua kita harus bagaimanapun juga ini kan tidak bisa dihentikan karena sudah keluar regulasi tersebut ya. Tapi masih ada kesempatan untuk bukan merubah ya, mengakomodasi gitu kan kepentingan kita sehingga nantinya itu di dalam implementing X-nya itu dalam delegated X-nya itu lebih favorable terhadap aspirasi dari Indonesia dan negara-negara produser sawit lainnya gitu. Kang Fadil, kalau untuk sepanjang tahun 2023 GAPKI melihat untuk ekspor CPO Indonesia itu dari volume dan value akan masih tetap sama besar dengan tahun 2022 tahun lalu atau memang akan lebih rendah? Kalau kita lihat sebenarnya ya in term of volume ya ekspor kita ini terutama setelah pandemi itu mengalami penurunan, trennya itu menurun. Kalau volumenya memang mengalami peningkatan karena value mungkin peningkatan harga gitu. Value mungkin ya Kang ya, yang naik. Iya, kalau value-nya mungkin masih akan tetap bertahan tinggi gitu kan, walaupun ya apa namanya ini kenaikan atau harga di tahun 2023 ini itu saya kira tidak akan mengalami kenaikan seperti di tahun 2001 dan 2002 bahkan mungkin saya kira akan turun gitu loh. Jadi di tahun 2023 ini dengan tren volume yang menurun ya kan dan juga harga yang tidak akan mengalami kenaikan ataupun bahkan mengalami penurunan itu mungkin
baik volume maupun nilainya akan berkurang gitu. Program biodiesel pemerintah kan yang kita tahu secara bertahap akan terus menaikkan persentase CPO di dalam bahan bakarnya ya. Blendingnya itu ya. Nah itu bisa tidak mengkompensasi turunnya ekspor baik dari volume maupun value ini, Kang Fadil? Ya kan gini, kalau misalnya blending biofuel itu kan mulai Februari akan B35 ya. Jadi akan ada tambahan penggunaan atau konsumsi CPO di dalam negeri ya kan, mungkin sekitar 2 juta sampai 2,5 juta ya kan, di tahun 2023 itu. Nah itu saya kira membantu lah stabilitas harga di pasar internasional, karena bagaimanapun juga kemudian volume ekspor kita akan mengalami pengurangan gitu kan. Baik, meski demikian tetap ya Gapki dan pemerintah Indonesia akan terus mengusahakan supaya hambatan-hambatan regulatif dari Uni Eropa itu bisa diselesaikan supaya ekspor CPO kita tetap bisa meningkat. Begitu ya Kang Fadil ya? Ya, saya kira yang penting kita harus menjaga ya pasar EU kita, dan juga taruhannya ini kan bukan hanya terkait dengan palm oil saja, tapi juga dengan produk-produk lain. Baik. Untuk saat ini terima kasih Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gapki, Fadil Hasan sudah mencerahkan kami. Terima kasih Kang Fadil, selamat pagi. Ya, sama-sama, terima kasih.